Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriani Nur Afifah PCA, peserta Latsar Angkatan 11 tahun 2025. Di sini saya akan mendeskripsikan tokoh panutan saya, yaitu Bapak B.J. Habibie, serta menggambarkan dan mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan beliau selama hidupnya. Bapak B.J. Habibie bernama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, lahir pada tanggal 25 Juni 1936, adalah Presiden Indonesia ketiga yang menjabat sejak tahun 1998 sampai 1999, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ketujuh. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. Karir politik B.J. Habibie sudah dimulai sejak dirinya kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Soeharto. Saat krisis, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia dari 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pada masa kepemimpinannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah pada 30 Agustus 1999. Keputusan itu terjadi setelah B.J. Habibie membuat keputusan yang cukup mengejutkan, yakni mengadakan jejak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Prestasi dan kontribusi B.J. Habibie untuk Indonesia: mengembangkan pesawat N250 Gatot Kaca, pesawat turboprop buatan Indonesia. Menciptakan konsep Habibie Factor dalam rekayasa pesawat. Pelopor industri dirgantara nasional melalui IPTN, kini PT Dirgantara Indonesia. Membuka keran demokrasi pasca Orde Baru. Menyelenggarakan referendum Timur Timur sebagai bagian dari tanggung jawab sejarah. B.J. Habibie dikenang sebagai Bapak Teknologi Indonesia dan simbol kecerdasan, integritas, serta pengabdian tanpa batas kepada bangsa dan negara. Kehidupan B.J. Habibie mencerminkan nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, berorientasi pelayanan. B.J. Habibie menunjukkan semangat pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Setelah sukses membangun karir cemerlang di Jerman dalam industri penerbangan, beliau memilih pulang ke Indonesia atas panggilan Ibu Pertiwi, meninggalkan kenyamanan hidup di luar negeri demi berkontribusi pada kemajuan teknologi nasional. Yang kedua, akuntabel. Habibie dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab atas setiap tugas yang diemban, termasuk ketika menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama lebih dari 20 tahun. Sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, ia membuat keputusan besar seperti melepaskan Timor Timur melalui referendum. Keputusan itu diambil dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab moral dan politik, meskipun berat secara politik. Yang ketiga, kompeten. Kemampuan teknis dan intelektual B.J. Habibie luar biasa. Ia menyelesaikan studi teknik penerbangan di Jerman dan menjadi insinyur papan atas di perusahaan pesawat terbang Messerschmitt Bölkow-Bond (MBB). Ia juga berjasa dalam membangun SDM unggul di bidang teknologi melalui program beasiswa Habibie dan BPPT. Yang keempat, harmonis. Habibie dikenal sebagai pribadi yang menjaga hubungan baik dengan berbagai kalangan, akademisi, politisi, dan rakyat kecil. Ia juga menunjukkan keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Kisah cintanya yang legendaris dengan Hasri Ainun Besari, Ibu Ainun, menggambarkan nilai-nilai kesetiaan, kasih sayang, dan saling mendukung. Kehidupan rumah tangga mereka menjadi teladan tentang pentingnya keharmonisan sebagai fondasi keberhasilan seseorang. Yang kelima, loyal. Meskipun memiliki banyak tawaran untuk berkarir di luar negeri, Habibie tetap setia pada tanah air. Keputusannya kembali ke Indonesia dan mengembangkan teknologi pesawat mencerminkan loyalitas terhadap bangsa. Saat menjabat sebagai presiden, meski dalam masa transisi yang sulit setelah Orde Baru, ia tetap menjalankan tugasnya dengan dedikasi, bahkan bersedia mundur dengan terhormat demi stabilitas negara. Yang keenam, adaptif.
Habibie adalah pribadi yang cepat beradaptasi dengan perubahan zaman. Ia memimpin Indonesia di masa penuh tantangan setelah lengsernya Soeharto dan berhasil mengarahkan negara menuju era reformasi. Ia juga membuka ruang demokrasi dan kebebasan pers, menunjukkan kemampuannya beradaptasi dari sistem pemerintahan otoriter menuju demokrasi. Dalam dunia teknologi pun, ia selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan industri global. Yang ketujuh, kolaboratif. Dalam setiap tugasnya, Habibie mengutamakan kerjasama lintas sektor. Saat membangun industri pesawat, ia merangkul banyak ilmuwan dan insinyur muda Indonesia, bahkan membentuk berbagai institusi seperti BPPT dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Kesimpulan yang dapat diambil dari kehidupan B.J. Habibie adalah B.J. Habibie mencerminkan seluruh nilai dasar berakhlak. Ia adalah figur teladan yang menjunjung tinggi pelayanan kepada negara, penuh tanggung jawab, berkompetensi tinggi, harmonis dalam relasi, loyal pada bangsa, adaptif terhadap perubahan, serta mengedepankan kolaborasi. Warisannya bukan hanya pesawat terbang, tetapi juga semangat untuk menjadikan Indonesia bangsa yang maju melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan karakter yang luhur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.